You humans are so stupid. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sob, berjumpa lagi dengan channel PBP Movies. Seperti biasa, kami akan menayangkan ringkasan secara point by point film-film berbagai genre dan negara. Semoga tayangan ini dapat menghibur dan informatif bagi Anda pencinta film. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan tayangan terbaik untuk Anda semua. Portable Door adalah film fantasi terbaru 2023 yang diperankan oleh Patrick Gibson. Film ini berkisah tentang Paul Carpenter dan Sophie Pettingell yang menjadi karyawan magang di perusahaan misterius di London. Sang CEO perusahaan, Tuan Well, ingin menguasai jiwa-jiwa manusia dengan memanfaatkan kemampuan Paul. Seorang pria tua masuk ke sebuah ruang penuh pintu di semua sisinya. Kemudian, pria lain di luar menutup pintu tersebut. Pria tua itu tampaknya seorang ahli sihir, karena ia melemparkan kekuatan sihir ke arah pintu. Paul Carpenter, seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Ia hendak melamar pekerjaan di kota. Di perjalanan, ia mengalami banyak kesialan. Saat tiba di kafe tempat ia melamar pekerjaan, seorang staf menyuruhnya mengantri. Tiba-tiba seorang pria tua memanggilnya. Ia mengaku sebagai dosen Paul walaupun Paul sendiri tidak mengenalnya. Saat kembali ke antrian, ternyata antriannya sudah semakin panjang. Ia pun terpaksa mengantri paling belakang. Tiba-tiba seekor anjing kecil mencuri syalnya. Ia pun mengejar anjing itu hingga membawanya ke sebuah tempat. Di depan pintu tempat itu tertulis lowongan pekerjaan. Ia pun masuk ke tempat tersebut. Di sana terlihat seorang wanita bernama Sophie sedang duduk sambil menonton televisi. Paul pun ikut duduk di sampingnya. Kemudian muncul pria tua bersama wanita yang telah melakukan wawancara kerja. Pria tua itu memanggil nama Paul. Paul terkejut karena pria tua itu mengetahui namanya. Paul pun mengikuti pria tua itu menuju ruang interview. Ia bertemu Tuan Well sebagai pemilik perusahaan bersama dewan direksinya. Paul pun diwawancarai oleh mereka semuanya secara bergantian. Selama wawancara, Paul selalu menoleh ke dinding di sebelah kanannya. Hal itu membuat Tuan Well marah. Paul pun menjelaskan bahwa retakan yang ada di dinding lebih mirip peta London. Pria tua itu pun menyudahi wawancara. Ia membawa Paul keluar ruangan. Paul pulang ke apartemennya dengan perasaan kecewa. Teman sekamarnya, Neville, akan pindah dari apartemen. Paul pun menyayangkan keputusan itu karena ia harus mencari pengganti Neville. Ia bingung, bagaimana harus membayar sewa apartemen jika tinggal sendirian. Tiba-tiba masuk sebuah surat melewati celah di pintu. Neville mengambil surat tersebut. Tertulis di sana, JWL & Co. Paul heran, bagaimana surat itu sampai di apartemennya, sedangkan ia tidak memberitahukan alamatnya kepada manajemen perusahaan. Ternyata surat itu adalah pengumuman diterimanya Paul bekerja di tempat ia interview tadi pagi. Di surat itu menerangkan bahwa Paul akan bekerja magang berbayar di sana. Paul merasa sangat senang karena diterima bekerja. Pagi hari, Paul bersiap-siap untuk bekerja dengan semangat. Ia pun memasuki perusahaan JWL & Co. Di sana terdapat beberapa orang pekerja baru, sama sepertinya. Paul mendekati seorang resepsionis bernama Rosie. Kemudian Rosie memanggil pegawai baru bernama Rodin. Ia pun mempersilakan Rodin masuk ke ruangan. Rosie menanyakan keperluan Paul. Tiba-tiba Tuan Well masuk bersama dua orang direksi. Ia menyapa Paul dengan hangat, kemudian masuk ke ruangannya. Paul menanyakan tentang apa yang dikerjakan perusahaan tersebut, namun Rosie malah memberinya secangkir kopi. Seorang lelaki tua bernama Dennis Tanner menjemput dan menyuruh Paul mengikutinya. Dennis membawa Paul ke ruangannya melewati beberapa ruangan dengan banyak karyawan dari beberapa divisi. Paul melihat lelaki tua yang mengaku dosennya, duduk di antara para karyawan lainnya. Dennis menjelaskan beberapa peraturan yang harus ditaati Paul. Kemudian, Paul sampai di ruang kerjanya. Ia satu ruangan dengan Sophie, wanita yang sempat ia temui saat interview. Mereka sama-sama karyawan baru di perusahaan tersebut. Dennis pun pergi dari ruangan. Paul mencoba mengakrabkan diri dengan Sophie. Ia terus mengoceh ke sana kemari. Namun Sophie menyuruhnya untuk diam. Tiba-tiba Paul melihat sebuah makhluk kecil yang aneh sedang berkeliaran di ruangan mereka. Saat Paul mengamatinya, keluar seekor tikus dari balik lemari. Seorang wanita bernama Judy memberi Paul gulungan peta sebagai tugas awalnya. Sophie diminta untuk membantu pekerjaan Paul. Mereka ditugaskan menandai peta yang ada unsur bauksitnya. Setelah jam 1 siang, mereka pun istirahat untuk makan siang. Saat akan makan siang, Judy memberikan pekerjaan lain kepada Sophie. Paul pun diajaknya serta. Tugas Sophie adalah mengawasi seorang wanita muda yang sedang membaca di taman dan memberi isyarat jika wanita itu sudah sampai pada bacaan tertentu. Kemudian seorang pria duduk di pinggir kolam air mancur sambil makan siang. Sophie pun terlihat seperti sedang membaca pikiran wanita tersebut, kemudian memberi isyarat pada Judy. Judy membuat pria itu jatuh ke dalam kolam dengan isyarat jari tangannya. Kemudian si wanita mendekati si pria dan membantunya berdiri.
Judy memuji kinerja Sophie. Ternyata Sophie memiliki bakat membaca pikiran. Perusahaan JWL & Co adalah perusahaan ahli supranatural modern yang mempekerjakan banyak orang-orang berbakat supernatural seperti Sophie. Judy memberi tugas lain pada Sophie. Sophie pun mengikuti langkah Judy. Sedangkan Paul kembali ke ruangannya. Saat sedang makan siang, ia membersihkan peta yang terkena remehan roti yang dimakannya. Tiba-tiba Paul merasakan sesuatu. Tangannya menelusuri peta tanpa menyentuh. Ia merasa ada yang aneh dengan tangannya. Tuan Well masuk dan membimbing Paul untuk merasakan kekuatannya. Tiba-tiba sebuah kilatan petir keluar dari tangannya. Tuan Well menyuruh Paul mengikutinya. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Tuan Well menjelaskan bahwa mereka sedang berada di tepi jurang menuju kehancuran. Hanya Paul yang bisa menyelamatkan mereka, karena Paul memiliki bakat sihir yang unik. Tuan Well membutuhkan bantuan Paul untuk menemukan sesuatu yang diinginkannya, yaitu sebuah pintu, lebih tepatnya adalah pintu portabel. Paul harus mencari pintu tersebut, namun tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Paul pun menyanggupinya, namun tidak tahu bagaimana cara menemukan pintu tersebut. Tuan Well menyuruh Paul menggunakan instingnya. Paul pun keluar dari ruangan itu. Ia mencoba mencari pintu portabel sambil mengasah kemampuannya. Seorang direksi bernama Ninke Van Espey memergokinya. Ia kemudian berbasa-basi dengan Paul dan pergi sambil menyuruh Paul untuk pulang karena jam kerja sudah selesai. Sebuah pintu berwarna biru terbuka, kemudian menutup lagi, setelah itu menghilang. Malam hari, Paul sedang tidur, tiba-tiba seorang direksi lainnya bernama Casimir mendatanginya lewat mimpi. Ia menanyakan kenapa Tuan Well mempekerjakannya. Paul pun beralasan bahwa ia memiliki bakat. Casimir terus memaksa Paul untuk jujur. Namun Paul tidak mau mengatakannya. Casimir pun mengancam Paul. Akhirnya Paul mengatakan yang sesungguhnya tentang pintu portabel tersebut. Esok harinya, Sophie berangkat ke kantornya. Paul terus berusaha mencari pintu portabel. Lalu, ada sebuah tulisan berupa petunjuk di lantai. Paul pun mengikuti petunjuk itu. Ia menuruni tangga dan sampai ke sebuah gudang bertuliskan, hanya untuk goblin. Saat dibuka, ternyata tempat itu hanya gudang biasa. Tiba-tiba Dennis muncul dan menanyakan kenapa Paul ada di situ. Paul pun mengatakan tentang tugasnya. Dennis menyuruh Paul menyerah saja, namun Paul tidak mempedulikannya. Ia pun pergi dari sana. Judy dan Sophie kembali bekerja. Sebuah surat keluar dari lubang air dan ditangkap oleh Judy. Sophie penasaran dan menanyakannya pada Judy. Judy menjelaskan bahwa yang ada di bawah itu adalah goblin yang sudah lama bekerja sama dengan mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Judy mengatakan pada Sophie, sejak ayah Tuan Well dan ayah Dennis menghilang, ada sesuatu yang direncanakan mereka berdua tanpa sepengetahuan dewan direksi yang lainnya. Judy masih penasaran kenapa Tuan Well mempekerjakan Paul. Sementara itu, Paul terus berusaha mencari keberadaan pintu portabel itu. Tuan Well pun mengawasi Paul dari kejauhan. Sepulang bekerja, Sophie dan Paul pergi minum di bar seberang kantor mereka. Awalnya mereka hanya ngobrol biasa. Kemudian Sophie menanyakan alasan Paul dipekerjakan. Seperti biasa, Paul tidak bisa mengatakannya. Sophie mengingatkan Paul tentang Tuan Well. Mungkin Tuan Well itu berbahaya. Namun, Paul tidak menghiraukannya. Pagi hari yang cerah. Paul bekerja seperti biasa. Saat hendak turun ke gudang, pria tua yang dulu mengaku dosen Paul berpapasan dengannya. Paul menanyakan alasan pria tersebut menggagalkan wawancaranya. Ternyata dia melakukan itu sesuai instruksi dari atasannya. Paul kembali ke gudang bawah tanah. Ia mencari sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk keberadaan pintu portabel. Saat menyentuh rak di depannya, ada sesuatu yang aneh. Paul pun mencoba menerobos rak dan masuk ke tempat lain. Di tempat itu penuh dengan hal-hal berbau sihir. Ia melihat stapler kayu tergeletak di lantai. Ia ingat bahwa Dennis pernah melewatinya. Saat tangannya mendekati stapler kayu tersebut, muncul sesosok goblin bertubuh tinggi. Ia menunjuk ke arah kanannya. Paul pun mendekati arah yang ditunjuk, kemudian menemukan pintu portabel yang dicari oleh Tuan Well. Paul memasuki pintu portabel dan berakhir di ruang pribadi Tuan Well. Pintu portabel pun berubah menjadi handuk. Di ruangan sebelah, ia melihat Tuan Well dan Dennis sedang rapat dengan para kliennya. Paul akhirnya mengetahui niat buruk terselubung yang direncanakan oleh Tuan Well dan Dennis, yaitu pengendalian jiwa manusia. Paul pun berusaha pergi dari tempat itu, namun pintu luar terkunci. Ia berusaha memanggil pintu rahasia, namun gagal. Akhirnya ada petunjuk di balik handuk tersebut, bagaimana cara memanggil pintu portabel. Paul pun pergi ke supermarket melalui pintu portabel. Hampir saja Dennis memergoki Paul. Paul kembali ke kantor sambil terengah-engah. Ia pergi ke ruangannya. Paul melempar ID card milik Sophie. Ia mengatakan bahwa ID tersebut adalah perekam yang mengendalikan jiwa mereka. Paul mengatakan tentang pintu portabel pada Sophie. Saat membuka pintu portabel, Paul menyebutkan supermarket, namun yang ia lihat hanya puluhan pintu yang mengelilingi seluruh dinding. Ia mendengar suara seorang pria, kemudian menutup kembali pintu tersebut.
Saat membaca petunjuknya, ternyata harus menyebutkan tempat tujuan terlebih dahulu, kemudian membuka pintunya. Paul mencobanya lagi dengan menyebutkan apartemennya, kemudian kembali ke ruangan kantor. Sophie mencoba pintu tersebut. Mereka pun pergi ke berbagai tempat menarik di seluruh dunia. Sophie mengatakan bahwa ia menyukai Paul. Namun, ia tidak tahu apa perasaan tersebut nyata atau hanya bagian dari kontraknya, karena ia diikat oleh kontrak perusahaan Well. Paul pun menyuruh Sophie mencari surat kontrak tersebut dan merobeknya. Dennis masuk ke ruang kerja Paul. Ia melihat ada yang aneh dari mereka berdua, terlebih saat ia melihat butiran pasir di kantor. Paul mengatakan bahwa Dennis pasti mengetahui pintu portabel itu sudah ditemukan. Paul merencanakan untuk kembali ke kantor di malam hari melalui pintu portabel. Malam hari, Paul dan Sophie kembali ke kantor. Mereka masuk ke ruang surat menyurat, mencari surat perjanjian Sophie. Ada yang aneh di sana. Paul melihat stapler kayu muncul dan menghilang di tempat itu. Terdengar sebuah suara menyeramkan. Mereka pun berjalan menuju arah suara dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu berantakan. Banyak kertas yang terbakar. Paul pun menggunakan pintu portabel menuju kantor Tuan Well. Namun ia malah masuk ke bank orang mati. Bank orang mati adalah tempat Tuan Well menyimpan jiwa orang-orang yang menandatangani kontrak dengannya. Paul dan Sophie mencari jalan keluar, namun malah bertemu dengan banyak goblin. Mereka lari dari sana. Tiba-tiba muncul Dennis dengan penampilan aslinya, yaitu sesosok goblin beserta kumpulan goblin lainnya. Tidak berapa lama Tuan Well muncul dan memarahi Dennis. Mereka pun bertengkar. Kesempatan itu digunakan oleh Sophie dan Paul untuk melarikan diri menggunakan pintu portabel. Namun, Tuan Well berhasil menahan pintu dan menutupnya. Akhirnya mereka terjebak di ruang tanpa arah dengan ratusan pintu yang mengelilingi seluruh ruangan. Pintu manapun yang dibuka, akan kembali ke tempat itu. Mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sudah lama terjebak di sana. Ternyata ia adalah John Well, ayah dari Tuan Well. John Well memegang surat kontrak jiwa Tuan Well. Untuk melawan kejahatan Tuan Well, surat kontrak itu harus disimpan di bank orang mati. Paul berusaha mencari pintu yang tepat untuk mengeluarkan mereka dari ruang tanpa arah. Berkali-kali membuka pintu, namun ia selalu kembali ke tempat itu. Paul mencoba sekali lagi. Kali ini ia lebih berkonsentrasi. Saat membuka pintu, Paul berhasil menemukan tempat lain. Kemudian mereka memasuki pintu tersebut dan muncul di depan kantor JW Well & Co. John Well merasa senang karena berhasil keluar dari kurungan setelah bertahun-tahun dipenjarakan anaknya. Rosie menyambut John Well dengan gembira. John Well memberi surat kontrak Tuan Well kepada Paul untuk disimpan di bank orang mati. Paul, Sophie, dan John Well pergi menuju tempat di mana bank orang mati berada. Sementara itu, Rosie memanggil suaminya untuk membantu. Dennis menyuruh para goblin menyimpan lembaran kontrak ke dalam bank orang mati. Paul dan dua lainnya mengawasi para goblin dari belakang dinding bercelah. John Well menyuruh Paul dan Sophie pergi ke bank orang mati, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian Tuan Well. Tuan Well mengetahui keberadaan mereka. Ia pun melemparkan sihirnya ke dinding, hingga John Well terjatuh. Paul dan Sophie segera bergerak sesuai arahan John Well. Tuan Well mengejar mereka dan melemparkan sihir ke arah mereka. Paul dan Sophie terjatuh. Sophie menyuruh Paul melanjutkan rencana, menyimpan surat kontrak Tuan Well ke bank orang mati. Tuan Well menyuruh para goblin mengejar Paul. Tuan Well dan John Well saling serang. Kedua ayah dan anak itu saling melemparkan sihirnya. Paul dikerumuni oleh goblin. Sophie pun meminta pertolongan pada Judy melalui panggilan telepati. Rosie muncul dan melempar stapler kayu ke arah John Well. John Well mengeluarkan sihirnya dan mengubah stapler tersebut menjadi sesosok goblin. Goblin tersebut adalah suami Rosie bernama Arthur. Arthur adalah ayah Dennis. Saat lengah, Tuan Well berhasil melumpuhkan ayahnya. Paul yang ditahan para goblin mencoba melarikan diri, namun Tuan Well melemparkan sihir padanya hingga Paul terjatuh. Direksi lain seperti Judy, Casimir, dan Ninke Van Spy muncul dan memperingatkan Tuan Well untuk menghentikan aksi jahatnya, namun Tuan Well bersikeras dengan tujuannya, menguasai dunia manusia dengan kekuatan sihir dan pintu portabel. Tuan Well meminta Paul memberikan surat kontrak miliknya dengan ancaman akan menyakiti Sophie. Paul pun melangkah perlahan mendekati Tuan Well. Sophie menggunakan telepatinya, ia berbicara pada Paul lewat pikiran. Sophie mengatakan bahwa mungkin saja Paul bisa memanggil pintu sendiri, sesuai kehendaknya. Ia pun menyuruh Paul melakukannya lagi. Paul mengangkat tangannya. Ternyata di depannya muncul banyak pintu. Satu pintu ditariknya ke bawah lantai, tepat di depan Paul berdiri. Pintu terbuka, Paul langsung melompat ke dalamnya dan menghilang. Paul masuk ke sebuah lorong. Di ujung lorong tersebut, terlihat seorang teller sedang bekerja. Di samping teller itu terpajang brosur bertuliskan, "Bank Orang Mati, kamu adalah investasi kami." Paul mendekati teller tersebut dan memberikan surat kontrak Tuan Well. Teller membuka surat tersebut, kemudian ia mengambil stempel. Paul mengatakan bahwa ia menginginkan sebuah pertukaran. Stempel pun ditekan. Tiba-tiba kekuatan Tuan Well menghilang. John Well mengarahkan sihirnya pada Tuan Well.
Sophie mengambil handuk dari Tuan Well dan mengubahnya menjadi pintu. John Well menyuruh anaknya memasuki pintu menuju ruang tanpa arah. Tuan Well memohon pada ayahnya seperti anak kecil agar ia tidak dimasukkan ke dalam ruang tanpa arah. John Well pun merasa kasihan pada anaknya, namun direksi yang lain menguatkan John Well. John Well bersikap tegas kembali. Tuan Well akhirnya masuk ke ruang tanpa arah. Sophie menutup pintu portabel. Pintu berubah kembali menjadi handuk putih. Para goblin pun bersorak bahagia. Mereka akhirnya terbebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Tuan Well. John Well mengambil handuk dan mencabut labelnya agar pintu portabel tidak bisa dibuka lagi. Sophie menanyakan nasib Paul. Bagaimana Paul akan kembali jika pintu portabel ditutup selamanya? Judy mendekati Sophie mencoba menenangkannya, namun tiba-tiba Paul masuk ke ruangan mereka. Ternyata Paul bisa menemukan jalan pulangnya sendiri. Paul memberikan surat kontrak milik Sophie. Paul dan Sophie pun berpelukan. Paul membuang handuk putih ajaib ke dalam mobil hotel yang berisi ratusan handuk putih biasa. John Well dan yang lainnya melakukan rapat dadakan. John Well memberikan jabatan penting kepada Paul dan Sophie sesuai bakatnya masing-masing. Bersamaan dengan jabatan di perusahaan, Paul dan Sophie pun akhirnya menyatukan cinta mereka. Film berakhir bahagia. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.